Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Miss Rahmatmainah, mahasiswa semester 3 dari kampus YIN Kerinci, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat tugas video pada mata kuliah Antropologi Sosiologi Pendidikan. Adapun materinya yaitu mengenai kebijakan pendidikan Islam dalam perspektif antropologi dan sosiologi. Dan materi kedua mengenai solusi berbasis antropologi dan sosiologi untuk pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan Islam dalam perspektif antropologi dan sosiologi. Pendidikan Islam bukan sekedar pelajaran agama, melainkan lembaga sosial yang membentuk individu dan masyarakat. Kebijakan pendidikan Islam, segala aturan, kurikulum, dan program perlu dianalisis melalui dua kacamata kritis, yaitu dalam sosiologi dan antropologi. Adapun dalam perspektif sosiologi adalah fokus kepada masyarakat, yaitu sosiologi melihat KPI sebagai bagian dari struktur sosial. KPI harus adil, kebijakan harus memastikan akses pendidikan yang sama agar tidak memperlebar kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Adapun contohnya, misalnya KPI harus menyamarkan bantuan dana dan kualitas guru untuk madrasah negeri dan swasta agar semua lulusan punya kesempatan yang sama. Selanjutnya, KPI harus menertibkan fungsi sosial. Pendidikan menanamkan moral dan etika. Contohnya, penyisipan materi moderasi dalam kurikulum PAI adalah upaya KPI untuk menjaga ketertiban dan harmoni sosial di Indonesia. KPI harus inklusif. Kebijakan sering menjadi arena perebutan ideologi kelompok agama yang kuat. Contohnya, dalam saat menentukan isi buku ajar fikih, KPI harus mengakomodasi pandangan berbagai ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah agar tidak memicu suatu konflik. Yang kedua, perspektif antropologi, yaitu fokus kepada budaya. Antropologi melihat KPI sebagai proses membudayakan manusia dalam konteks lokal. KPI harus kontekstual, kearifan lokal Islam harus menyatu dengan budaya setempat. Contohnya, KPI mendorong pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang menyoroti peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam melalui kesenian lokal. Ini membuat ajaran Islam terasa dekat dengan budaya Indonesia. KPI harus menghayati pendidikan tidak hanya hafalan, tetapi pengalaman dan penghayatan ajaran. Contohnya, KPI mengarahkan kegiatan pesantren kilat untuk mengajarkan puasa sebagai latihan empati dan solidaritas sosial, bukan hanya fokus pada aspek boleh atau tidaknya. KPI harus toleran, pendidikan harus membentuk sikap terbuka terhadap keberagaman. Contohnya, KPI mendukung kegiatan kunjungan siswa ke tempat ibadah agama lain atau mempelajari tradisi etnis yang berbeda untuk menanamkan nilai toleransi dan multikulturalisme. Jadi, kebijakan pendidikan Islam adalah yang mampu menciptakan harmoni sosial dan keadilan, sekaligus menghargai dan menyatu dengan budaya lokal, sehingga menghasilkan individu yang saleh secara ritual dan sosial. Selanjutnya, solusi antropologis dan sosiologi untuk pendidikan Islam. Inti dari solusi berbasis dua ilmu ini adalah menjadikan pendidikan Islam lebih relevan, kontekstual, dan fungsional bagi kehidupan siswa dan masyarakat. Solusi berbasis antropologi yaitu memahami budaya. Antropologi melihat Islam sebagai fenomena budaya yang dipraktikkan oleh manusia di tempat tertentu. Fokusnya adalah pada kearifan lokal dan bagaimana masyarakat memahami ajaran agama mereka sendiri. Masalah yang sering dialami yaitu materi PAI seringkali terlalu tekstual dan universal. Misalnya hanya membahas Islam di Timur Tengah, sehingga terasa asing dan kaku di budaya lokal siswa, misalnya di Jawa, Sunda, atau Melayu. Pendidikan Islam harus menginkorporasi budaya lokal yang positif. Ini bukan sekedar tempelan, tapi menjadikan budaya sebagai media pembelajaran dan konteks pemahaman ajaran. Contohnya, alih-alih hanya menghafal ayat tentang ukhuwah, siswa diajak meneliti bagaimana tradisi lokal seperti gotong royong atau musyawarah adat merupakan manifestasi nyata dari nilai persaudaraan dalam Islam. Ini membuat ajaran agama membumi dan bermakna secara personal. Yang kedua, solusi berbasis sosiologi. Sosiologi melihat pendidikan Islam sebagai lembaga sosial yang berinteraksi dengan berbagai struktur dan isu yang ada di masyarakat, misalnya kemiskinan, teknologi, dan kesetaraan gender. Masalah yang diatasi yaitu PAI seringkali hanya mengajarkan ibadah ritual sehingga lulusan menjadi soleh secara ritual tapi buta terhadap masalah sosial di sekitarnya. Pendidikan Islam harus transformatif dan kritis.
Ajaran agama digunakan sebagai alat analisis untuk memahami dan mencari solusi atas masalah-masalah sosial. Contohnya, ketika membahas konsep zakat dan infak, pembahasannya diperluas untuk menganalisis kesenjangan ekonomi di lingkungan sekitar sekolah. Siswa diajak melakukan riset sosial atau kegiatan bakti sosial yang terencana, bukan hanya sekedar mengetahui definisi zakat. Guru PAI menjadikan pendidik kritis yang membekali siswa untuk menjadi agen perubahan sosial. Kedua solusi ini mendorong pendidikan Islam untuk bergerak dari hanya sekedar transfer pengetahuan dan ritual menjadi pendidikan yang memperhatikan konteks budaya dan mendorong keterlibatan sosial. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.